Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sepenggal lagu untuk Anda. Ku bersyukur padamu, ya Tuhanku, atas segala kurniamu yang besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah hari ini Anda sudah bersyukur atas berbagai rahmat yang Tuhan berikan? Misalnya sudah bersyukur bahwa kita bisa bernafas, bisa melihat anggota keluarga, bisa bangun pagi, bisa makan, bisa minum, bisa kerja, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, mari kita dengarkan dari bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menarik dari ayat 21 sampai 22 dikatakan begini, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya siapa orang yang pandai dan siapa orang yang kecil yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau menurut Injil Lukas di sini, orang pandai ini menunjuk pada orang-orang Farisi, sedangkan orang kecil adalah para murid yang dipilih oleh Tuhan, yang berasal dari yang awalnya mereka hanyalah nelayan yang sederhana. Lalu mengapa bahwa Yesus bersyukur bahwa karya Allah itu disembunyikan bagi orang bijak dan dinyatakan justru kepada orang kecil? Nah, kalau kita melihat bahwa orang pandai itu adalah orang-orang Farisi, memang mereka orang yang menganggap dirinya itu bijak dan mahir dalam memahami hukum Taurat Allah, sehingga mereka itu sedikit sombong dan akhirnya
kurang bisa yang namanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sedangkan kerajaan Allah itu dinyatakan bagi orang kecil, ya karena memang orang kecil itu hidupnya sederhana. Orang yang selalu siap, sigap, cepat dalam melakukan atau menanggapi sabda Tuhan. Tidak banyak omong, tetapi langsung menanggapinya. Nah, di sini menarik juga bahwa Yesus mengucap doa syukur kepada Bapa yang pertama, karena 70 muridnya itu kembali dari menjalankan tugas perutusannya. Dan yang kedua, Yesus bersyukur karena para murid telah mengusir setan-setan atas namanya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan untuk kita adalah kita diundang untuk mensyukuri atas segala rahmat yang sudah kita terima dari Allah sendiri. Ngomong syukur itu memang mudah, tetapi kadangkala kita lupa untuk mengucapkan syukur. Maka ada berbagai cara untuk bisa mensyukuri atas rahmat Allah yang telah kita terima. Caranya adalah antara lain, mari kita ambil sisi positif dari segala peristiwa. Yang kedua, dan mari kita ucapkan terima kasih atas segala rahmat yang kita terima. Dan yang terakhir bahwa mari kita ingat bahwa semua yang baik itu ada di antara kita, dan mari kita ingat satu persatu akan semua hal yang baik yang telah kita terima. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti lagu di awal tadi, mari kita mensyukuri segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Vivat Cor Jesu, per cor Mariae.